balik lagi. Ya, pada lupa nih materi yang kemarin apa. Padahal udah banyak banget materi yang dijelasin. Mau diulang nggak ya? Nggak usah deh. Kalian lihat aja video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini aku bakal jelasin lanjutan atau proses berikutnya, yaitu proses pencucian pada nikel. Ada yang tahu nikel nggak? Belum apa? Belum pada tahu nikel? Aku kasih tahu ya. Tapi lihat dulu videonya, pahami materinya. Nah, setelah itu kalian bakal tahu apa itu nikel dan gimana sih prosesnya. Oke, sebelum nonton materinya, kita opening. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang dikutip dari Teknik Metalurgi dan Material dengan judul Tinjauan Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Depan Produksi Hidrometalurgi Nikel dan Kobalt dari Biji Lateritis. Di awal perlu diketahui dulu perkenalan tentang apa itu, bagaimana nikel, bagaimana semuanya itu. Selama bertahun-tahun, nikel dan kobalt sebagian besar diproduksi secara pirometalurgi dari biji sulfida. Biji nikel sulfida menyumbang sekitar 30% dari deposit nikel global. Sisa nikel di kerak bumi terkandung dalam laterit biji oksida. Produksi nikel dari biji sulfida mencapai puncaknya, dan peralihan pertahapan ke eksploitasi biji nikel merupakan perkembangan yang logis. Pada tahun 1950-an, sekitar 90% nikel diproduksi dari biji sulfida hingga tahun 2009. Produksi nikel dari biji laterit meningkat hingga sekitar 50% dari produksi global. Diperkirakan pada tahun 2022 ada 72% nikel yang akan diekstrak dari biji laterit. Salah satu alasan utama mengapa produksi nikel dari biji sulfida ini lebih disukai konsentrat mineral bermutu tinggi dari biji laterit, ketidakmampuan untuk memproduksi konsentrat mineral Alasan utama mengapa produksi nikel dari biji sulfida lebih disukai dibandingkan dengan produksi nikel dari laterit adalah karena ketidakmampuan untuk produksi konsentrat mineral bermutu tinggi dari biji laterit. Pemanfaatan biji laterit menghasilkan konsentrat yang hanya mengalami peningkatan 2 kali lipat dan jarang 3 kali lipat dalam konsentrasi Ni. Menghasilkan konsentrat mineral dengan 3-5% nikel. Akibatnya, produksi nikel dan kobalt dari biji laterit memerlukan fasilitas pemprosesan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sulfida, dan ini menyebabkan biaya jadi meningkat, biaya produktivitasnya jadi meningkat. Selain itu, mineralogi laterit yang heterogen dan kompleks seringkali menjadi kendala dalam mencapai hasil nikel dan kobalt yang memuaskan selama pemprosesan hidrometalurgi. Oleh karena itu, pengolahan hidrometalurgi biji laterit merupakan tantangan di masa depan. Karena kobalt termasuk dalam logam kritis gitu. Perhatian besar diberikan kepada pengolahan biji laterit yang terdapat dalam aktivitas metalurgi. Lalu itu adalah perkenalannya. Lalu kita masuk pada kayak apa sih itu laterit? Geologi batuan laterit. Laterit adalah
badan biji supergen yang dibentuk oleh pelapukan kimia dan mekanis batuan magnetik atau ultramafik. Pelapukan batuan ultrabasa dipengaruhi oleh iklim, biomorfologi, pH, dan air yang bersirkulasi, tektonik, komposisi kimia, dan mineralogi batu induk. Laju pelapukan bervariasi dari 10 hingga 50 meter per tahunnya. 50 meter juta per tahun. Pelapukan kimia mobilisasi unsur yang paling larut adalah Mg, Ca, dan Si. Dan mengonsentrasikan unsur-unsur paling sedikit larut yaitu Fe, nikel, Mg, kobalt, Y, Cral, Ti, dan Cu. Semua endapan biji laterit ini mengikuti profil pelapukan yang serupa. Di dasar endapan terdapat profolit yang tidak mengalami pelapukan, yang sebagian besar terdiri dari mineral olivin dan piroksen. Lalu badan biji laterit dapat dibagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama yaitu laterit oksida, sebagian besar terdiri dari limonit. Lalu laterit tanah liat terbentuk dari iklim yang lebih dingin dan kering. Laterit silikat terbentuk sebagai akibat dari pengangkatan tektonik yang lambat dengan muka air tanah yang rendah di profil. Endapan nikel dan kobalt lateritik sebagian besar terdapat di daerah tropis, kira-kira 20 derajat utara dan selatan garis khatulistiwa. Namun sebagian endapan laterit terdapat di daerah non-tropis di Eropa, semenanjung Balkan, dan pegunungan Ural. Di Asia itu di Turki dan Kazakhstan, di Amerika di Oregon, California, dan North Carolina. Ya begitu. Biji laterit biasanya mengandung antara 0,8 dan 3% nikel. Dan laterit yang kaya secara ekonomi itu unsur-unsurnya dapat terkonsentrasi di setiap lapisan profil pelapukan batuannya. Nah, kita masuk pada pengolahan hidrometalurgi lateritnya. Dalam tabel terlihat bahwa gambaran umum teknologi hidrometalurgi untuk perolehan nikel dan batu laterit. Teknologi tersebut dipilih berdasarkan penerapan pada skala komersialnya atau percontohan dari potensial inovatif. Proses-proses tersebut ada yang diterapkan pada skala percontohan di red nickel, neomen, dan proses paradoks yang merupakan konsep teoritis berdasarkan laboratorium penelitian berskala. Yang pertama di sini ada proses Caron. Proses Caron ini merupakan gabungan antara pirometalurgi dan hidrometalurgi. Biji limonit dipanggang untuk mereduksi nikel dan kobalt secara selektif menjadi bentuk logam. Logam-logam ini kemudian dicuci dengan larutan amonia atau amonium karbonat. Sejumlah kecil besi direduksi untuk membentuk paduan dengan nikel dan kobalt. Yang kedua ada pencucian asam bertekanan tinggi. Ini adalah pencucian asam bertekanan didasarkan pada pencucian asam sulfat nikel dan kobalt dari laterit pada suhu tinggi, tekanan tinggi dalam autoclave. Lalu ada pencucian asam atmosfer. Biji limonit dan saprolit dilindih dengan asam sulfat pekat dalam tangki berpengaduk pada tekanan atmosfer. Prosesnya itu dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius dan waktu pelindihan hingga 12 jam dengan menggunakan 2 mol per liter H2SO4 dan rasio padat cair 0,1. Lalu pencucian tumpukan. Pencucian timbunan dengan asam sulfat pertama kali diteliti oleh pengolahan batuan laterit Yunani.
Namun penelitian lebih lanjut ditunjukkan bahwa pencucian tumpukan dapat diterapkan dengan pencucian nikel dan kobalt dari biji saprolit dari berbagai belahan dunia. Proses nikel langsung ini didasarkan pada penelitian limonit dan saprolit dengan asam nitrat dalam tangki berpengaruh pada suhu 110 dan tekanan atmosfer. Baru pencucian klorida dan proses pneumat, pencucian HCl, nikel dan kobalt dari biji limonit digunakan teknologi pelindihan klorida yang paling canggih dalam proses pneumat. Lalu bioleaching reduktif konsep Veredox adalah teknologi yang telah terbukti diterapkan selama bertahun-tahun untuk bioleaching timbunan tembaga dari biji kadar rendah. Nah, di sini bioleaching tembaga dari biji kadar rendah itu didasarkan pada oksidasi mineral tembaga sulfida yang dikatalisis oleh bakteri. Nah, itu tadi adalah proses-proses dari pengolahan dan pencucian biji laterit dengan nikel. Ini banyak operasi HPA yang gagal atau mengalami penundaan yang lama. Untuk mencapai pengeluaran modal yang besar dan tidak direncanakan, serta ketidakmampuan untuk mencapai produksi yang maksimal yang direncanakan. Jadi, kehati-hatian para investor bisa dimaklumi. Teknologi hidrometalurgi untuk pengolahan laterit harus relatif sederhana, dengan biaya modal dan operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan HPAL dan pirometalurgi. Dengan tingkat perolehan nikel dan kobalt yang tinggi dan mungkin unsur berharga lainnya, serta waktu pelindihan yang wajar. Pencucian timbunan asam sulfat sebagian besar sesuai dengan uraian di sebelumnya itu, namun waktu masih dalam tahap awal namun waktu pencuciannya masih terlalu lama. Investigasi terhadap bioleaching tumpukan reduksi laterit masih dalam tahap awal dan data literatur masih kurang. Peran katalitik bakteri mungkin secara signifikan mempercepat proses pelindihan dibandingkan dengan pelindihan hanya dengan asam sulfat. Ini mungkin merupakan pendekatan yang paling menjanjikan untuk mengembangkan proses hidrometalurgi untuk memperoleh nikel dan kobalt dari endapan laterit. Tantangan baru adalah perolehan scandium sekitar 100 ppm dari biji laterit menggunakan operasi hidrometalurgi, pelindihan bertekanan tinggi dan autoklaf, proses larut dan proses pengeluaran. Sekian dari saya, Maria Histina. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.